Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Rizkon Nofrihanza, NPM 2516051029 dari Rekd, ingin menjawab pertanyaan UAS dari Bapak Iqbal Harori sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi bisnis. Yang pertama itu, jelaskan pentingnya ilmu ekonomi. Mempelajari ilmu ekonomi sendiri itu sangat penting karena dalam kehidupan sehari-hari kita akan dihadapi dengan kegiatan ekonomi. Misalnya mengonsumsi makanan, itu termasuk dalam kegiatan ekonomi. Makanya tidak heran bila ilmu ekonomi ini dipelajari di bangku sekolah dan kuliah. Semakin banyak orang yang memilih ilmu ekonomi sebagai bidang studi yang ditekuni. Baik, pertanyaan kedua yaitu jelaskan apa itu ekonomi bisnis. Ekonomi bisnis sendiri bisa kita artikan sebagai suatu bidang ilmu ekonomi terapan yang mempunyai tujuan utama untuk melakukan analisa lebih lanjut terhadap bisnis dengan didasarkan pada teori ekonomi dan juga metode kuantitatif. Dan selanjutnya itu nomor 3, yakni perbedaan antara ekonomi makro dan ekonomi mikro. Perbedaan antara ekonomi makro dan ekonomi mikro sendiri dapat dilihat dari cara keduanya dalam memandang harga, unit analisis, dan tujuan analisis. Nilai suatu komoditas dalam ekonomi mikro ditinjau dari barang tertentu saja, sedangkan di ekonomi makro nilai tersebut dilihat secara agregat atau keseluruhan. Lingkup kegiatan ekonomi mikro berhubungan dengan kegiatan ekonomi secara individual seperti permintaan dan penawaran. Sedangkan pada ekonomi makro sendiri, dia membahas kegiatan ekonomi secara menyeluruh seperti pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, investasi, dan kebijakan ekonomi. Tujuan analisis ekonomi mikro berfokus pada cara mengalokasikan sumber daya agar tercapai kombinasi dan sehingga keseimbangan yang tepat. Sedangkan ekonomi makro berfokus pada analisis pengaruh kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara keseluruhan. Baik, pertanyaan keempat yakni apa yang dimaksud dengan investasi menurut buku Ekonomi dan Bisnis Administrasi. Investasi merupakan suatu alat untuk penyediaan suatu barang modal yang dipergunakan sekarang dan mengharapkan sebuah keuntungan di masa yang akan datang. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang Anda ketahui tentang ekonomi hijau dan apa contoh kasus pada akhir-akhir ini. Jadi ekonomi hijau merupakan kegiatan ekonomi yang selain dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir, ekonomi juga diharapkan memberikan dampak tercapainya keadilan, baik keadilan bagi masyarakat maupun lingkungan serta sumber daya alam itu sendiri. Contoh kasus pada ekonomi hijau di akhir-akhir ini adalah sebagai mitra strategis di FLOII Expo 2025. BRI dorong ekosistem hortikultura di Indonesia ke pasar global lewat FLOII Expo 2025. BRI menghadirkan solusi pembayaran digital terintegrasi melalui QRIS BRI untuk memudahkan transaksi seluruh peserta dan pengunjung. BRI juga membuka bot interaktif yang menghadirkan berbagai produk dan layanan unggulan serta edukasi keuangan berkelanjutan. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang Anda ketahui tentang ekonomi biru dan apa contoh kasusnya di akhir-akhir ini. Baik, ekonomi biru adalah tentang kegiatan yang bisa menghasilkan suatu laba yang akan dimiliki maupun yang dilakukan oleh masyarakat atau penduduk setempat dan tak terbatas oleh sumber daya alamnya saja. Misalnya adalah ekonomi biru tak hanya terbatas pada sektor perikanan dan budidaya air saja, namun bisa dikembangkan menjadi segi pariwisata, transportasi hingga pertambangan. Contohnya pada forum elit muda
Pada forum, elit muda mendorong percepatan ekonomi biru di Indonesia melalui Biru Roundtable 2025 yang menghadirkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan guna memperkuat inovasi keberlanjutan serta akselerasi transformasi sektor maritim nasional. Setelah itu, pertanyaan ketujuh yakni di mana letak permasalahan ekonomi di Indonesia? Yang pertama itu keterlambatan bersaing. Letak permasalahan kita itu lambat bersaing karena fokus pada ekspor bahan mentah, yakni yang kita ketahui rendah nilai tambah, dan kualitas SDM dan inovasi yang masih tertinggal, serta inefisiensi logistik dan birokrasi yang tinggi. Inti dari masalah ini itu kita gagal bertransisi dari ekonomi berbasis komoditas mentah menjadi ekonomi berbasis industri pengolahan canggih dan inovasi teknologi. Baik, pertanyaan selanjutnya yakni apa masalah yang ada di Provinsi Lampung sendiri? Permasalahan yang ada di Provinsi Lampung sendiri itu terletak di ketimpangan lapangan kerja dan SDM yang tidak sesuai dengan potensi daerah kita. Lampung adalah lumbung pangan, tetapi sebagian besar hasil bumi diekspor mentah, menyebabkan nilai tambah rendah dan kemiskinan struktural itu meningkat. Solusinya itu yang pertama, hilirisasi wajib yang mendorong dan memberi insentif pembangunan pabrik pengolahan di daerah produsen, misalnya kopi, lada, dan itu untuk menciptakan lapangan kerja lokal. Setelah itu vokasi link and match, revitalisasi pendidikan kejuruan agar terampil lulus 100% sesuai dengan kebutuhan industri pengelolaan yang hendak dibangun. Selanjutnya yakni apa masalah ekonomi yang ada di kotamu atau tempat tinggalmu. Baik, sekarang saya itu tinggal di Bandar Lampung, dan letak permasalahan kota Bandar Lampung ini sendiri itu adalah letak permasalahannya yakni kota ini mengalami ketekanan akibat urbanisasi tinggi dari kabupaten lain yang menciptakan kemacetan dan ketimbangan internal. Ekonomi didominasi sektor jasa yang tidak menyerap banyak tenaga kerja formal atau padat karya. Solusi dari permasalahan ini adalah desentralisasi ekonomi. Dorong pertumbuhan industri dan pusat bisnis baru ke kabupaten penyangga untuk mengurangi beban kota. Yang kedua itu ekonomi kreatif, mengembangkan sektor jasa bernilai tinggi, IT, startup digital, karena lahan terbatas, alih-alih industri padat modal dan lahan. Baik, pada UAS kedua ini saya akan memberi rangkuman setiap pertemuan dengan Pak Iqbal. Pada minggu pertama, awal pertemuan kami itu yang pertama itu perkenalan. Pak Iqbal sendiri itu dosen pengampu mata kuliah bisnis, ekonomi dan bisnis. Setelah itu dia juga lulusan jurusan ilmu administrasi bisnis, kalau nggak salah 2007, saya lupa. Setelah itu dia S2 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Setelah itu Pak Iqbal sendiri adalah seorang penulis buku. Kalau tidak salah dia sudah menulis sekitar kurang lebih 10 buku. Dan Pak Iqbal sendiri merupakan seorang investor atau trader, dan dia sendiri sudah ada izin resmi dari WPPE dan OJK.
Memasuki minggu kedua, itu kami membahas berbagai isu aktual seperti kenaikan harga emas, rencana redenominasi rupiah, serta informasi bahwa pendapatan terbesar negara berasal dari pajak rokok dan minuman keras. Mengapa rokok di Indonesia itu masih dipertahankan walaupun banyak bentuk larangan-larangan yang mana itu mengakibatkan bahaya dari rokok itu sendiri. Tapi tanpa kita ketahui, rokok adalah pendapatan terbesar dari pajak. Dari pajak rokok itu adalah pendapatan terbesar negara. Dan minuman keras sendiri juga itu pendapatan besar di negara kita. Minggu ketiga yakni kelas yang dilakukan secara daring karena sebelumnya ada kegiatan bisnis family gathering. Dan minggu keempat itu kami mendiskusikan hasil kegiatan turun lapangan di galeri administrasi bisnis. Kelompok saya sendiri mengangkat topik yakni peran mahasiswa di galeri administrasi bisnis untuk mempelajari investasi. Dan pada minggu kelima itu diskusi kami masih berlanjut, tetapi topiknya berbeda, yakni wawancara UMKM. Nah, kelompok saya itu memilih mewawancarai UMKM nasi uduk dan bubur ayam Masmul 2. Nah, nasi uduk dan bubur ayam Masmul 2 itu sendiri terletak di Junyai. Banyak pengetahuan yang kita ambil dari pemiliknya sendiri, baik itu dari bidang ekonomi, sosial, itu kami dapat petik pengetahuan dari dia. Dan terakhir, pada minggu ke-6 itu kami membahas siapa saja yang bisa mendapatkan keuntungan yang saat terjadi bencana di akhir-akhir ini, yakni di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, di bencana Sumatera kemarin. Yang kita ketahui, setiap ada bencana pasti ada yang diuntungkan. Kalau kita lihat dari segi ekonominya, ya seperti di bencana kemarin, brand-brand terutama mie itu sangat laku, yang mengakibatkan perusahaan dari mie tersebut itu ekonominya meningkat. Oke. Terima kasih, itu penjelasan singkat dari saya di setiap pertemuan bersama Pak Iqbal. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.